Singgah-singgah, kala singgah, tan suminggah. Kegamangan atas akidah pada masyarakat saat itu mengusik nurani untuk melepaskannya dengan warisan Rasulullah Muhammad SAW, yakni Al-Quran dan Sunnah. Memang bukan yang pertama dan satu-satunya dari putra milik bangsa ini yang memilih jalur dakwah sebagai jalan hidupnya. Namun dari dialah Al-Ustadz Abdullah Tufail Saputro almarhum pada tanggal 19 September 1972 di Surakarta berdirilah Majelis Tafsir Al-Quran atau MTA. Di tahun 70-an, secara pelan tapi pasti, Majelis Tafsir Al-Quran mengembangkan dakwah dengan tablighnya yang menitik beratkan pada pemahaman, penghayatan, dan pengamalan Al-Quran menjadi kegiatan utama. Pengajian pun terbuka untuk umum bagi siapapun yang ingin menyimak isi kajian tanpa terikat ketentuan apapun. Namun secara khusus, ada pula yang mengikuti pengajian rutin yang diselenggarakan dan tercatat sebagai siswa warga pengajian Majelis Tafsir Al-Quran. Menyadari akan pentingnya arti legalitas dalam sebuah organisasi dakwah, maka kesungguhan ini dibarengi dengan mencatatkan MTA pada tanggal 23 Januari 1974. MTA resmi menjadi yayasan yang berbadan hukum dengan akta notaris R. Sugondo Noto Disuryo, dan dengan legalitas yang ada, maka serta-merta negara menjamin eksistensi Majelis Tafsir Al-Quran dalam kegiatannya yang nyata-nyata berorientasi dan konsisten dalam dakwah serta mendukung kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di bawah kepemimpinan Al-Ustadz Abdullah Tufail Saputro, Majelis Tafsir Al-Quran dengan perjuangan dan dinamikanya mulai memperlihatkan kemapanan dalam sebuah organisasi dakwah. Kurang lebih 20 tahun perjalanan dakwah MTA yang bersandar pada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, pondasi dakwah mulai terbentuk menyatu dan kokoh menghujam bumi. Namun, pada tanggal 15 September 1992, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memanggil Al-Ustadz Abdullah Tufail Saputro wafat di usia 65 tahun. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa yang telah dirintis oleh Ustadz almarhum telah melahirkan pribadi-pribadi tangguh, ulet dan kuat dalam akidah, sehingga pada prosesi pergantian kepemimpinan pun tiada bermasalah. Karena pada dasarnya setiap umat Islam harus tertanam semangat siap mengemban amanat kepemimpinan, tapi lebih dari itu harus pula lebih siap menjalankan tugas dari sang imam jika ia menjadi makmum. Dan sepeninggal beliau, warga Majelis Tafsir Al-Quran mengamanatkan puncak kepemimpinan pada penerus berikutnya untuk melanjutkan cita-cita mulia berkumandangnya syiar Quran dan Sunnah pada aplikasi sendi-sendi kehidupan. Dialah pimpinan pusat Majelis Tafsir Al-Quran saat ini yang dipilih secara aklamasi dalam musyawarah, Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino. Siapa yang menjadikan Quran di depannya, kita di belakang, terus ikuti Quran. Duru ma kita bilai khairu madaro. Kata Nabi, beredarlah kamu mengikuti Quran kemana Quran itu membawa kamu.
Jadi ibaratnya Quran di depan, kita di belakang, terus perjalanan kita mengikuti Quran. Mana saja Quran ditutki terus, itu membawa kamu ke surga. MTA adalah majelis ilmu yang mempelajari kitab tafsir yang sudah ada dan tidaklah menafsirkan Al-Quran sendiri. Justru penekanannya ada pada kesungguhan melaksanakan tuntunan yang sudah dicontohkan teladan kita, Nabi Muhammad SAW. Majelis Tafsir Al-Quran bukan lembaga yang menafsir Al-Quran, tetapi lembaga yang mempelajari tafsir Al-Quran. Setelah dipelajari, dipahami semaksimalnya, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan dikembangkan, disebarluaskan di seluruh masyarakat yang bisa dijangkau. Itulah Majelis Tafsir Al-Quran. Berpijak pada syiar Quran dan Sunnah, Allah telah memberikan kemudahan pada jalan dakwah MTA dengan memancar dan dimilikinya izin radio. Alhamdulillah, perkembangan dakwah MTA pesat luar biasa di mana-mana. Cabang-cabang MTA bermunculan di seluruh pelosok negeri. Seiring dengan munculnya dakwah yang juga bisa disimak via radio satelit. Berkembangnya peserta pengajian Ahad pagi yang pada masa awal-awal diselenggarakan di Kampung Kemelayan Solo. Namun, mengingat tempat yang kurang mampu menampung jumlah peserta, maka pengajian Ahad pagi sempat berpindah ke SMA MTA dan beberapa kali di pagelaran Keraton Kasunanan Surakarta. Berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan didorong keinginan luhur di jalan sabilillah, Ingtan syurullah yang surkum, wa yusabit akdamakum. Alhamdulillah, Allah memberikan jalan kepada Majelis Tafsir Al-Quran dengan terbangunnya gedung 4 lantai representatif di Jalan Ronggowarsito, nomor 111A, Surakarta, yang semaksimalnya digunakan untuk pengajian dan kegiatan sabilillah lainnya. Gedung pengajian yang per lantainya mampu menampung kurang lebih 1.500 orang, hari demi hari semakin terasa sempit karena jumlah jamaah yang terus bertambah. Kemegahan gedung ini membuat terkesima banyak orang, dan pertanyaan, dari mana pembiayaan gedung tersebut? Semua ini terwujud semata-mata karena keyakinan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena barang siapa menolong agama Allah, maka Allah pun akan menolong dan meneguhkan kedudukan kita. Dan ini pula lah yang tertanam pada setiap jiwa yang mengaji di Majelis Tafsir Al-Quran, yakni hanya mengharap ridho Allah semata, insya Allah. Jihad pagi atau pengajian Ahad pagi menjadi magnet positif bagi para pendengar ataupun pemirsa media dari Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran. Dan dari sinilah mereka merasa mendapatkan pencerahan hingga tergugah untuk mengamalkan kajian. Jangan terganggu atau tergoda dengan ajakan-ajakan setan, karena setan itu musuh yang nyata bagi kamu sekalian. Mari kita sama-sama untuk memajukan Islam. Dan masyarakat luas semakin faham bahwa MTA bukanlah pengajian yang eksklusif. Terbukti dengan beragamnya para tamu yang hadir mengisi pengajian Ahad pagi. Juga silaturahim tokoh-tokoh nasional ke Majelis Tafsir Al-Quran. Sedangkan pada divisi bidang sosial keagamaan, pengisian kajian di cabang-cabang dan perwakilan seluruh Indonesia, semua ustadz pengisi atau guru daerah berasal atau utusan dari Majelis Tafsir Al-Quran Pusat, termasuk pengisian materi kerohanian Islam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1, Kota Surakarta. Dalam perjalanannya,
MTA mengembangkan dakwah melalui bidang-bidang usaha yang lain pula. KBIH MTA telah mulai memberangkatkan haji sejak tahun 90-an. Sementara pada divisi amal usaha, ada percetakan Al-Abror. Klinik Pratama MTA. Koperasi Jasa Keuangan Syariah, KJKS Dirgantara. Dan air minum dalam kemasan, Kafur. Serta Toko Dirgantara. Divisi Komunikasi dan Informatika, MTA telah menerbitkan majalah Putri Al-Mar'ah. Dan pada MTA Media Center memiliki pula 2 stasiun radio, yakni MTA FM dan Persada FM. Tepat 1 Oktober 2014, stasiun televisi satelit MTA TV diresmikan oleh Menteri Negara BUMN, Dr. Honoris Causa Dahlan Iskan, serta pengelolaan website www.mta.or.id, www.mtafm.com, dan www.mtatv.net. Dan Satgas MTA telah dikukuhkan oleh Sekjen MUI, Profesor Dr. Din Samsudin MA pada tahun 2002. Sekaligus sebagai embrio lahirnya Satgas Bankom. Satgas Parkir, termasuk SAR MTA, telah terjun dalam musibah dan bencana kemanusiaan di negeri ini. Tsunami Aceh, banjir Karawang, Gresik, Kudus, Purworejo, gempa di Jogja, Padang, erupsi Merapi, bencana tanah longsor di Banjarnegara, dan aktivitas sosial lainnya. Setiap ada bencana, tim SAR kita selalu kita terjunkan. Alhamdulillah, tim SAR kita mempunyai peralatan yang lengkap dan sudah dilatih, dididik oleh Basarnas, sehingga setiap ada bencana dimanapun di wilayah negeri ini selalu mendapat panggilan, undangan, atau pemberitahuan dari Basarnas. Puluhan ribu jamaah selalu mengikuti sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha yang digelar Majelis Tafsir Al-Quran di Stadion Manahan, Surakarta. Ratusan sapi dan ribuan kambing teragenda setiap tahunnya dalam penyembelihan hewan kurban. Dan terdistribusi langsung pada yang berhak tanpa ada kericuhan. Hari kemerdekaan 17 Agustus, Majelis Tafsir Al-Quran membagikan paket sembako kepada masyarakat kurang mampu di sekitar majelis di seluruh Indonesia pada pembagian paket kemerdekaan. Untuk divisi pendidikan, MTA memiliki puluhan taman kanak-kanak, sekolah dasar, SLTP, SLTA,
dan sekolah luar biasa. Bahkan dalam perjalanannya, Dirjen Kementerian Agama Republik Indonesia saat itu berkenan hadir meresmikan Asrama Putra MTA Gemolong. Subhanallah, lembaga pendidikan yang kita resmikan pada hari ini tentu kita akan menjadikan semacam mercusuar, apa ya artinya itu. Disinilah orang belajar kearifan. Di sini nanti orang akan belajar kebenaran. Di sini orang akan belajar kebaikan. Di sini orang belajar keindahan. Puncak-puncak hal-hal yang positif semua ada di sini. Tentu tidak ada kebalikannya di tempat ini. Sadar akan pentingnya kewajiban mewariskan generasi yang kuat imannya, kuat jasmani, ekonomi, dan juga cerdas, Majelis Tafsir Al-Quran membimbing dan membina para pemudanya. Maka pada hari Ahad 21 Zulqa'dah 1433 Hijriah atau Minggu 7 Oktober 2012, terbentuklah wahana pemuda itu yang tergelar dalam sebuah perhelatan akbar, Deklarasi Pemuda Majelis Tafsir Al-Quran. Pemuda MTA ini bisa menjadi pemuda pelopor dalam pembentukan karakter pemuda. Kami dari Kementerian Pemuda Olahraga mengajak sekali lagi kepada pemuda MTA untuk bersama-sama dengan pemuda Indonesia lainnya mengatasi persoalan-persoalan kepemudaan nasional sekarang ini. Dan pemuda MTA bersyukur serta sepenuhnya mendukung keberadaan dan siap membela Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbineka tunggal ika, menjunjung tinggi akhlak, mengedepankan ukhuwah, juga menjadikan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW sebagai panutan. Pada tanggal 15 September 2013, 128 cabang dan perwakilan Majelis Tafsir Al-Quran diresmikan di Istora Senayan, Jakarta oleh Wakil Presiden Profesor Dr. Haji Budiono dan Insinyur Haji Joko Widodo atau Jokowi yang kini sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan yang terkini, dakwah Majelis Tafsir Al-Quran mengembangkannya melalui film religi dengan telah selesainya film Cahaya Hati. Perjalanan dakwah Majelis Tafsir Al-Quran penuh dinamika, pelik, dan penuh suka duka perjuangan. Hanya dengan sabar dan tawakalullah lah kedewasaan itu terbentuk seiring dengan berjalannya waktu. Majelis Tafsir Al-Quran hadir dengan membawa kedamaian dan kasih sayang. MTA dari Surakarta untuk persada Indonesia dengan cinta.